Diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Gas air mata ke Tribun itu bukan sejak... Apa ya ini ya? Orang apa mereka ini ya? Kalau yang berat, yang modern pejabat ya Pak, rezim bangke. Nah, jika ada tekanan intervensi, maka logika waras akan semakin jauh dari di hati. Itu gambaran Komnas HAM saat ini. Dan rakyatnya nggak mau bergerak. Nggak, aduh gemes gue. Gemes serius. Suara rakyat ini nggak bergabung sih. Coba bergabung semuanya gitu nah. Goyang itu lembaga-lembaga dengan suara rakyat yang ada di jalan. Kalian ini masih manusia bukan? Kalau masih manusia itu 135 lebih mati ditembak gas air mata oleh aparat yang brutal, yang penanganannya mestinya bisa dengan mobil water cannon, tapi ditembakkan gas air mata lalu mati anak-anak dan perempuan. Lalu kalian nggak bilang ini HAM berat? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten kita kali ini guys itu masih tentang Kanjuruhan ya. Ada cuitan dari Gelora News. Komnas HAM, tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Iya, ringan aja Pak ya. 100 lebih, bahkan ada yang bilang 200 lebih. Iya. Komnas HAM. Lu lihat nih Aremania. Kalian gak dianggap pelanggaran HAM berat. Iya. Ya, gue baca dulu deh beritanya, baru kita lihat komentar orang di Twitter, oke? Asli panas gue ngeliatnya nih berita. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang bukan pelanggaran HAM berat. Yang berat itu berapa, Pak?
Hah? Hah? Hal itu disampaikan Komnas HAM saat merilis laporan akhir tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober bulan lalu. Kenapa kemudian juga kami simpulkan ini bukan peristiwa pelanggaran HAM yang berat? Karena kami tidak menemukan unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Unsurnya yaitu sistematis atau meluas, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam konferensi persnya Rabu 2 November 2022. Sampai 23 hari kemarin ini, kemarin ada yang meninggal, Pak. Nggak meluas gimana sih lu? Itu kan Kanjuruhan sampai mau diruntuhin, Pak. Wow. Ini gimana ya? Cara pikirnya gimana ya? Dalam UU nomor 26 tahun 2000 pasal 7 pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lah itu nggak termasuk genosida, Kak. 135 orang itu. Wow. Wow. Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Gas air mata ke Tribun itu bukan sejak... Waduh, apa ya ini ya? Orang apa mereka ini ya? Manusia apa ya? Dan itu apakah yang di Tribun itu bukan penduduk sipil, Pak? Aduh. Kemudian dilihat dari apakah struktur komando ada perintah secara jelas, begitu perencanaan dan lain sebagainya. Artinya perencanaan untuk kematian atau kekerasan atau peristiwa apapun yang kemudian menimbulkan kematian itu kemudian kenapa kami tidak mengguna apa tidak menimbulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat jelasnya. Kan ada yang perintah itu nembak gas air mata. Kan ada yang perintah bawa gas air mata itu. Ini gimana ya? Maaf gue ngerokok. Minta maaf gue. Asli panas gue. Aduh. BK menilai hal ini sama sekali tidak terjadi saat tragedi Kanjuruhan soal penembakan gas air mata yang jadi biang kepanikan hingga ratusan nyawa melayang. Komnas HAM menyebut hal itu merupakan respon atas situasi yang terjadi setelah pertandingan antara Arema versus Persibaya. Kan ada mobil water cannon, Pak, kenapa nggak digunakan? Ini yang, waduh, keren lu Bapak ini. Keren. Komnas HAM keren. Ya, udahlah, nggak tahu gue mau ngomong apa. Ini beritanya, aduh, 135 orang yang tercatat meninggal. Itu bukan pelanggaran HAM berat, katanya nggak ada komando lah. Terus yang nyuruh nembak siapa? Kalau cuma dianggap respon terhadap keadaan pasca pertandingan Arema versus Persibaya, kan ada mobil water cannon, nggak harus gas air mata ke tribun. Udahlah, ya Allah, parah. Komnas HAM parah ya. Ya udah, kita ke Twitter guys, kita lihat apa komentar netizen. No. Ini lama-lama bangsa ini rakyat, luar biasa rakyat Indonesia nih. Sabarnya, luar biasa. Oke lah, kita ke Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini. Komnas HAM tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Aduh, ngeselin anjir. Sumpah. Masuk angin nih. Gila, nyawa 100 plus ditembaki gas air mata bukan pelanggaran HAM berat. Menyedihkan. Iya, kayaknya udah gak ada hak asasi manusia di Indonesia nih ya. Masa begitu sih, Pak? Buat bikin pernyataan gitu bayarannya mahal kali ya. Nah, kalau yang berat, yang modal pejabat ya Pak, rezim bangke. Nah. Duh, gila. Allahu Akbar, apa ini ya Rob? Menjela HAM cocot mulu. Yang meninggal lebih dari 100 bukan HAM berat. Makanya, lebih dari 100 gak HAM berat terus. Apa? Ini bukan kecelakaan bro, ditembak gas air mata. 135 orang meninggal, bukan pelanggaran HAM berat. Jadi butuh berapa banyak nyawa lagi yang harus jadi korban. Komnas HAM masuk angin, bubarin aja, faedah, iye.
Apa Komnas HAM? Aduh, asli rakyat bingung ngadu kemana. Makanya rakyat sama rakyat bergabung. Dibilangin dari dulu. Udah nggak bisa, kita mau berharap kemana? Udahlah, ini rakyat yang bergerak. Harusnya cobain tuh kantor Komnas HAM ditembakin gas air mata biar nggak asal ngomong. Iya ya, ini bagus tuh. Ditembak pakai gas air mata yang anggarannya dari rakyat. Peluru gas air matanya dikembalikan ke rakyat sampai yang tewas mencapai 3 angka. Masih dianggap nggak melanggar HAM. Ampun deh. Iya, ya Allah, hak asasi manusia. Ya Allah, kita hidup di negara mana sih ini? Mana Pancasila? Komnas HAM tukang bacot kayak bazar RP. Nggak bacot, nggak makan. HAM, hak asasi bacot. Nggak bacot, nggak dapat komisi, nggak bacot. Aduh. 150-an tewas masih ringan ya. Hampa di kau. Bubarkan saja Komnas HAM karena nggak bisa memberi rasa keadilan kepada korban atau pelapor dan cuma diperalat oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya laporan saya yang diperlakukan sewenang-wenang oleh Kemlu RI ketika meminta perlindungan hukum karena dibejek habis company asing. Nggak jelas banget penuntasannya. No tuh, ini kesian nih. Nih. Apa sih? Komnas HAM ini apa sih? Kalian ngurusi hak asasi manusia, kalian masih manusia nggak sih ya? Wow! 134 nyawa melayang termasuk puluhan wanita dan anak-anak terbunuh oleh tembakan gas air mata kadaluarsa polisi. Itu bukan merupakan pelanggaran HAM. Tahukah apa itu pasal HAM yang dilanggar? Menghilangkan hak hidup orang. Duh, ya Allah. Berat jika menimpa keluarga dia. Mudah-mudahan ya Rob, amin. Komnas HAM pun nggak paham apa itu HAM. Lembaga tidak berguna ngabisin duit pajak aja, bubarkan semua tergantung kebutuhan penguasa. Iya anjir. Ya Allah. Percuma kan lapor atau minta investigasi ke Komnas 1 ini. Nggak bisa diharapkan. Jangan harap kasus-kasus HAM akan selesai di tangan Komnas saat 1 ini. Suram. Iya, ini 130 lebih. Ada yang bilang 200, dibilang nggak berat. Aduh, apa ini ya? Itu rakyat sipil yang mati, Pak. Bukan, ya. Oh, emosi kita dipaksa ini. Jadi yang berat nunggu korban jiwanya ribuan, plok-koplok. Manusia sudah pada mati akibat dari tindakan penanganan yang brutal. Terus bukan pelanggaran berat. Terus pelanggaran berat pakai bom dan panser ke masyarakat ya. Komnas HAM koplak. Makanya. Mungkin maksudnya pelanggaran HAM yang tidak perlu diajukan ke Mahkamah Internasional, cukup diadili dan selesaikan negeri sendiri aja supaya segera cepat penyelesaiannya. Itu maksud dari pelanggaran berat dan bukan berarti tidak harus diselesaikan proses. Emang begitu? Kata-kata HAM berat, tidak melanggar HAM berat itu udah nyakitin hati, Pak. 130 lebih rakyat sipil meninggal. Hamburger masih enak. Komnas HAM ini naluri kemanusiaannya kemana ya? Kasus yang memakan korban nyawa dibilang gak ada pelanggaran HAM berat. Bubar aja nih lembaga. Padahal yang pelanggaran berat malah di mulut-mulut hamburger unfaedah untuk rakyat. Buat apa ada HAM kalau nyawa melayang bukan pelanggaran berat? Posisinya dibalik aja. Dicoba anak keturunannya yang pekerja HAM dibunuh, apa tanggapan mulut ortunya? HAM saat ini itu jelas PKI. Iya, gimana ya? Mudah-mudahan nimpa keluarganya gitu ya. Nih admin belum pernah kena gas air mata sekeluarga kali. Kok admin? HAM-nya lah. Kok admin salah? Komnas HAM mengatakan gak pelanggaran berat. Coba anak istrinya atau adiknya yang modar baru ada pelanggarannya. Lembaga unfaedah, lembaga keat. Awalnya Komnas gayanya seperti pahlawan membela kebenaran, ujung-ujungnya hanya gombal. Karena Komnas HAM diisi orang-orang yang tidak mengedepankan kemanusiaan, yang mungkin diisi orang-orang yang dipilih partai penguasa. Masih percaya sama partai-partai kalian kalau begini?
Masih percaya sama Copras-Capres? Mana Copras-Capres ngomongin ini? Kanjuruhan. Mana? Mana belain Kanjuruhan? Kita disibukkan sama Copras-Capres, lupa sama Kanjuruhan, sama banyaknya tragedi bangsa ini. Hah! Sisi Tomfut, Muhammad Mahfud MD coba jelasin lagi ke rakyat apa sih definisi pelanggaran HAM berat? Iya Pak Mahfud, ayo dong. Biji lu meleduk. Coba keluarga lu jadi korban begitu. Bisa ngomong apa? Kima. Nah tuh. Ya Allah. Coba rasakan mereka rekonstruksi dengan gas air mata. Bagaimana rasanya? Nyaman tidak ya? Nah. Aduh. Segitu banyaknya korban jiwa. Komnas HAM segera bubarkan. Gak ada faedahnya. Makanya segitu banyaknya masih dibilang gak pelanggaran HAM berat. Ya Allah. Bubarkan saja Komnas HAM. Hanya jadi alat melindungi penguasa. Bubarin aja HAM gak ada guna. Ini semua minta bubarkan Komnas HAM nih. Yang begini, aduh. Sejak era Jokowi, Komnas HAM mendadak jadi ngaco. Cuma jadi anggota paduan suara. Kematian kalau masih jumlah ratusan nggak dianggap berat oleh Komnas HAM. Ih, ratusan loh ini yang meninggal. Ada anak-anak loh itu. Bubarkan saja Komnas HAM karena sudah tidak independen lagi. Sudah menjadi kaki tangan penguasa. Masalah kasus KM50 Sambo Kanjuruhan hasil akhirnya selalu bela penguasa dan kepolisian. Bela aja terus. Dan rakyat, nah, diem aja lu rakyat. Mending bilang saja nggak ada pelanggaran, nanggung. Ini makanya. Kumat. Iya, ya Allah. Sampai suatu saat anak-anak kalian yang jadi korban. Nah, itu baru pelanggaran berat. Ya Allah, mudah-mudahan mereka merasakan ya Rob. Amin. Bagus tidak usah bikin statement daripada cuma menyakiti hati rakyat, terutama keluarga korban. Nggak guna nih Komnas-Komnas, sampah isinya, makan gaji buta. Sebanyak itu nyawa melayang. Coba misalkan anak atau keluarga sendiri, kira-kira bisa terima nggak ya? Ya Allah. Aduh, ya Allah. Kalau bukan pelanggaran HAM berat, ya sudah ente Komnas HAM gak usah ikut-ikutan, gak usah cari panggung, gak usah pansos. Ya Allah, ya Allah. Hak asasi manusia ini yang mati ratusan. Ada anak-anak dan ada perempuan, sipil. Dibilang bukan pelanggaran HAM berat. Lalu apa itu kakak? Mati ratusan belum lagi yang luka dan cacat masih belum dibilang pelanggaran HAM berat. Bengis bener. Makanya. Asli bengis. Aduh mau dibilang biadab. Gimana ya? Hancur. Sudah kuduga mereka hanya pasukan angkat telur. Ya Allah. Rakyat ini mesti gimana sih? Jadi rakyat nih ya Allah. Udahlah rakyat, ayolah rakyat, bergabung yuk rakyat. Rakyat bergabung yuk, Ini udah gak, ya Allah begini amat. Kalau seperti ini pola dan kinerjanya, kira-kira lembaga mana lagi di negeri ini yang bisa dipercaya dan menjadi harapan rakyat untuk minimal memiliki rasa kemanusiaan terhadap apa yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan. Nggak, DPR diem. Presiden malah mau bangun stadionnya. Mau diruntuhin, mau dibangun. Komnas HAM begini. Partai-partai diam. Copras-Capres diam. Rakyat. Alah. Emang benar bukan pelanggaran HAM. Karena penyebabnya kan stadionnya yang gak standar pipa. Jadi bukan HAM. Gitu kata Mungkidi. Aduh, bala. Sudah kebaca sebelumnya arahnya memang ke sana. Waktu rekonstruksi itu kan nggak ada tembakan ke tribun ya. Gitu kan waktu rekonstruksi itu ya. Kenapa sih? HAM. Kenapa sih lu HAM? Ternyata membantai orang itu bukan pelanggaran lagi sekarang ya. Udah berubah hukumnya atau penegak hukumnya yang nggak beres. Nah itulah. Ratusan orang meninggal.
masih dibilang bukan pelanggaran HAM berat. Jika ada tekanan intervensi, maka logika waras akan semakin jauh dari di hati. Itu gambaran Komnas HAM saat ini. Dan rakyatnya nggak mau bergerak. Nggak. Aduh, gemes gue. Gemes, serius. Suara rakyat ini nggak bergabung sih. Coba bergabung semuanya gitu nah. Goyang itu lembaga-lembaga dengan suara rakyat yang ada di jalan. Bergabung. Baru tuh udah dengar. Kalau cuma, ya udahlah. Hanya di Indonesia yang memiliki Komnas HAM sifatnya anomali. Aduh. Nggak perlu ditanggapi berlebihan. Kembali ke Arema aja terhadap keputusan Komnas yang bukan Arema menolak keputusan Komnas, percuma aja jika Arema sebaliknya. Iya, Aremanya juga. Aremanianya gimana? Kita ini yang bukan Aremania aja gemes lihat ini. Kalian diem aja gitu. Anjir, bukan pelanggaran HAM berat. Jika demikian, maka rasa kemanusiaan para anggota Komnas HAM mengalami degradasi dari sebelumnya. Wah, minus kayaknya udah sampai begini. Ya Allah. Rekomendasinya tergantung sebesar apa amplop dan tekanannya. Nah, rakyatnya nggak mau nekan, Aremananya nggak mau nekan. Ingin ku bilang anjing tapi takut dosa. Iya, jangan hina anjing. Maya iki Komnas HAM nemen. 135 lebih biasa-biasa aja, bukan pelanggaran berat. Aduh, nah makanya teruslah hidup meskipun nggak berguna. Ya, nggak ada yang berat. Yang berat itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Mabuk itu sekalian, jangan nanggung-nanggung. Nah makanya Komnas HAM. Nih. Cuma ngasih tahu nggak semua anjing berbentuk hewan. Iya. Di era Jokowi nyawa di Indonesia murah, KPPS, KM50, Brigadir J, Kanjuruhan. Banyak pelanggaran dibilang tidak melanggar HAM. Makin lama makin gak guna Komnas HAM. Kita tidak boleh berandai-andai, jadi biarlah suatu saat terjadi sama keluarganya yang sangat dicintai Komnas HAM. Biar tahu rasanya seperti apa dan akan bicara apa. Mudah-mudahan ya Rob. Nyawa 135 melayang karena kebrutalan polisi yang menembak gas air mata ke arah tribun penonton dikatakan bukan pelanggaran HAM berat. Lebih baik HAM dibubarkan saja karena sudah tidak netral. Hak asasi manusia kemana ini? Kalian ini masih manusia bukan? Kalau masih manusia itu 135 lebih mati ditembak gas air mata oleh aparat yang brutal, yang penanganannya mestinya bisa dengan mobil water cannon. Tapi ditembakkan gas air mata, lalu mati anak-anak dan perempuan. Lalu kalian gak bilang ini HAM berat, gak bilang pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kalian bilang ringan-ringan aja nyawa orang itu. Nah, itu bikin emosional. Nah, gua yang bukan Aremania aja bisa se-emosional ini. Aremania apa kabar? Mau diem aja, mau ini serah. Udah, hak asasi manusia kayaknya emang udah nggak ada kayaknya ya. Hidup di mana kita nih? Ya Allah, rakyat bersatu dong rakyat. Ya Allah. Udah ya guys, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Minta maaf juga gue emosional banget. Siapa yang nggak emosional lihat pernyataan Komnas HAM yang begini? Udah ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal